It's you, it's always you. Met a lot of people, but nobody feels like you. So please don't break my heart, don't tear me apart. I know how it starts, trust me, I've been broken before. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channel aku, Puji Nurhayati. Hari ini aku fokusnya mau beres-beres, terutama di kamar ini ya teman-teman. Sekalian aku juga mau ngasih tips supaya rumah tetap bisa rapi dan bersih walaupun memiliki anak-anak yang masih kecil ya. Dan untuk tips pertamanya adalah kalau misalnya lagi beres-beres atau bersih-bersih, kita itu harus fokus dulu pada hal yang kecil-kecil. Misalnya diawali dengan merapihkan benda-benda yang berserakan di bawah ya. Seperti tadi aku ini di kasur ada beberapa macam benda ya teman-teman. Waktu malam aku itu lagi unboxing paket belum diberesin, jadi diberesin dulu. Terus ada buku juga. Pokoknya sebelum ke hal beres-beres atau bersih-bersih yang besar, dirapihkan dulu hal-hal atau barang-barang yang kecilnya. Jadi kalau udah yang kecil-kecil itu diberesin kan jadinya rapih gitu ya teman-teman, walaupun belum nyapu atau belum ngepel. Dan contohnya di kamar ini ya teman-teman, ini masih banyak hal-hal kecil yang belum diberesin. Ada kesetan, terus ada juga cover karpet. Jadi sebelum aku ke yang besarnya diberesin terlebih dahulu. Dan teman-teman, ini lanjut ke tips berikutnya. Untuk yang masih mempunyai anak-anak kecil, otomatis kan punya banyak mainan ya teman-teman. Ini juga aku mainan punya anak-anak, ada 2 box ini yang warna pink gitu ya. Untuk di satu tas itu ada handuk-handuk cadangan gitu ya teman-teman. Lalu ada juga itu kursi kecil yang buat si Dede. Dan ini juga ada beberapa wall decor yang kemarin waktu di makeover itu ruang keluarga masih belum dipasang lagi, soalnya aku masih bingung ya teman-teman mau dipasang di sebelah mana gitu, jadi dindingnya masih polosan. Nah, jadi untuk intinya ini tipsnya adalah harus memiliki wadah atau tempat penyimpanan ataupun storage yang dipakai untuk model mainan anak itu ya, dan perintilan-perintilan kecil yang ada di rumah. Jadi jangan sampai ada perintilan yang berserakan enggak karuan di mana-mana, karena itu yang membuat rumah sering berantakan ya teman-teman. Itu kalau pengalaman aku sendiri, nggak tahu sih kalau pengalaman kalian seperti apa gitu ya. Contohnya aja dulu ini aku pas belum memiliki box mainan, itu mainan anak-anak itu bener-bener nggak rapi ya teman-teman, jadi kadang berserakan di ruang keluarga atau kadang di kamar sebagian. Tapi sekarang semenjak pakai box jadi lebih tertata rapi ya, nyimpennya di box. Walaupun memang ada mainan yang suka dimainin yang disimpannya di ruang keluarga, tapi bisa meminimalisir lah ya teman-teman kalau ada wadah. Dan tips berikutnya supaya rumah tetap rapi dan bersih, yaitu membiasakan diri untuk nyuci secara teratur ya teman-teman. Untuk teraturnya ini setiap orang beda-beda sih, ada yang setiap hari, ada yang 2 kali dalam satu hari misalnya ya, kadang pagi sama sore, bahkan ada juga yang 2 hari 1 kali. Pokoknya yang penting teratur gitu ya teman-teman, jangan sampai terjadi tumpukan cucian yang benar-benar menggunung gitu ya. Dan untuk tips berikutnya yaitu kita harus fokus satu-satu ruangan dulu ya kalau misalnya beres-beres atau bersih-bersih.
Seperti aku tadi, kalau di kamar udah benar-benar beres di semua sudut, baru kita ganti ke ruangan lainnya. Jadi jangan sampai di kamar belum beres malah ngeberesin ruangan lain gitu ya teman-teman. Biasanya kalau seperti itu malah nggak fokus dan jadi nggak rapih gitu ya teman-teman. Untuk di video ini aku juga nggak direcord semua beres-beresnya karena sebagian dibantuin sama si kakak, dan sebagian ruangan juga udah dalam keadaan beres ya, seperti dapur gitu. Karena hari ini aku nggak masak ya teman-teman, lagi kurang begitu fit badannya, jadinya dapur masih ada dalam keadaan rapi gitu. Dilanjut lagi untuk tips berikutnya ya teman-teman. Jadi kalau ingin rumah rapi dan bersih itu seluruh anggota keluarga harus ikut berperan beres-beres atau bersih-bersih. Jadi bukan individu atau seorang aja ya yang beres-beresnya. Ini misalnya aja anak aku yang suka bantuin beres-beres ya, terutama sekarang kan lagi nggak sekolah gitu ya teman-teman. Lalu suami juga kalau lagi libur kerja itu udah pasti membantu ya beres-beres atau bersih-bersih. Dan mungkin hanya anak-anak aku yang kecil aja, yang balita, yang belum bisa ikut membantu ya. Paling sih kadang-kadang dia juga kalau udah mainannya suka langsung dimasukin atau dirapihin ke dalam tempatnya. Jadi intinya kalau beres-beres dan bersih-bersih itu bukan tanggung jawab ibu rumah tangga aja ya, jadi tanggung jawab semua keluarga atau semua anggota keluarga yang ada di rumah. Untuk tips berikutnya, kita itu beres-beres atau bersih-bersih jangan menunggu rumah berantakan dulu ya teman-teman. Pokoknya kalau bisa dijadwalin gitu ya. Kalau aku di sini pagi-pagi sama sore itu ya jadwal beres-beres sama bersih-bersihnya. Pagi-pagi gini kan anak-anak suka pada main gitu ya teman-teman, dan juga sore itu suka pada sekolah agama. Jadi waktunya aku untuk beres-beres dan bersih-bersih itu memang agak banyak gitu ya teman-teman. Walaupun beresnya hanya sekitar beberapa menit aja, tapi diusahakan pas anak-anak lagi ngeberantakin mainan itu nanti habis mereka benar-benar beres mainnya langsung dibereskan lagi gitu ya teman-teman. Kalau misalnya ada debu-debu bisa disapuin ulang lagi. Pokoknya kalau aku sih yang rutinnya itu antara pagi sama sore aja gitu ya teman-teman, yang benar-benar bersih-bersihnya. Untuk selanjutnya adalah supaya rumah rapi dan bersih, kita harus rajin-rajin membuang benda yang enggak terpakai ya teman-teman. Jadi jangan sampai banyak benda-benda yang terpakai numpuk di suatu ruangan gitu ya, karena itu yang membuat rumah menjadi berantakan, apalagi kalau enggak ada wadah penyimpanan. Jadi diusahakan dijadwalkan sebulan sekali atau beberapa bulan sekali itu menyortir barang-barang yang udah enggak terpakai ya, jadi dibuang-buangin aja ya teman-teman, karena itu seperti sampah ya dalam rumah, lebih baik dibuang aja, atau misalnya kalau yang masih layak dipakai bisa dikasihkan ke orang yang membutuhkan. Untuk tips berikutnya, kita harus membuat jadwal seperti ganti spray atau mencuci bed cover ataupun mencuci karpet. Itu supaya bisa dilakukan secara teratur ya teman-teman. Jujur sih aku untuk poin ini juga belum benar-benar terjadwal ya teman-teman. Kadang itu ganti spray semaunya aja, pokoknya nanti nunggu udah kotor baru diganti gitu. Padahal seharusnya memang itu udah terjadwal dengan rapi ya teman-teman. Cuma ya memang itu baru ada dalam teori, kalau aku ya belum benar-benar melaksanakannya gitu. Tapi ya mudah-mudahan sedikit-sedikit bisa ada perubahan ya teman-teman, dari mendengarkan atau membaca dulu tentang rumah rapi dan bersih gitu ya.
Dan untuk tips berikutnya adalah meluangkan waktu untuk beristirahat atau me time ya, terutama untuk ibu rumah tangga yang memang pekerjaannya itu bersih-bersih dan rapih-rapih rumah ya teman-teman. Jadi kalau ibu rumah tangga dalam keadaan fresh badannya ataupun pikirannya, insya Allah ke rumahnya juga akan rapih dan bersih ya teman-teman. Beda lagi kalau misalnya kondisi ibu rumah tangga lagi sakit ataupun lagi banyak pikiran, itu ke rumahnya juga suka jadi berantakan ya teman-teman, karena memang moodnya yang lagi kurang baik, jadi harus ada istirahat atau me time-nya. Sekian dulu ya teman-teman untuk sharing tipsku kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.